Media tanam yang sudah terlalu lama. Media tanam akan mengalami gejala-gejala degeneratif yang disebabkan oleh perubahan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologis dari media tanam itu sendiri. Dalam kondisi tersebut, biasanya akan ditandai dengan media tanam yang mudah hancur jika digenggam, karena media tanam mengalami pelapukan. Kondisi tersebut akan menyebabkan pertumbuhan akar tanaman adenium, yang langsung bersinggungan dengan media tanam, akarnya akan terganggu. Media tanam yang sudah lama digunakan akan mengalami pengikisan unsur hara, yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan, penyiraman, guyuran air hujan, ataupun iklim. Pertumbuhan tanaman adenium akan berhubungan dengan pertumbuhan perakaran yang berada di dalam media tanam. Seiring berkembangnya akar, wadah atau pot yang digunakan sejak tanaman masih kecil, juga sudah tidak proporsional lagi untuk digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang terlalu lama. Halo teman-teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Salah satu alasan mengapa media tanam yang sudah rusak tidak baik bila digunakan terus-menerus, karena nutrisinya yang ada di media tanam akan terus berkurang. Selain itu, adanya residu dari pestisida atau pupuk tambahan yang selalu diberikan secara rutin. Media tanam yang sudah seperti itu wajib diganti. Ciri-ciri media tanam adenium yang sudah rusak dan harus diganti, bisa terlihat dari kondisi pertumbuhan tanaman adenium menurun dan melambat, tidak tumbuh dan berkembang seperti biasanya. Adanya daun adenium yang mengecil, padahal tidak sedang tumbuh bunga. Beberapa daun menguning. Media tanam memadat, atau fungsi porositas dan aerasi berkurang. Pada awal saya menyukai hobi menanam adenium. Saya hanya fokus mencari pupuk yang cocok, dan komposisi media tanam yang tepat. Bahkan karena keterbatasan media tanam bekas pun masih saya gunakan untuk menanam kembali tanaman adenium, tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Yang terjadi, tanaman adenium saya pertumbuhannya sulit besar atau stuck. Walaupun sudah diberi pupuk secara rutin, tanaman adenium sulit tumbuh membesar dan lambat pertumbuhannya. Dan yang paling parah, saat musim hujan tiba, banyak tanaman adenium saya yang terserang penyakit dan mengalami busuk akar. Mengganti media tanam adenium yang tertanam di dalam pot adalah satu hal yang sangat penting dilakukan secara berkala. Media tanam menjadi kunci tanaman adenium tumbuh subur dan prima. Media tanam yang tepat akan mendukung penyerapan hara dan air ke dalam tanaman adenium. Media tanam memiliki fungsi utama, menstabilkan struktur tanaman, menyimpan air, nutrisi, dan oksigen. Media tanam yang bagus juga harus aman bebas dari hama, penyakit, dan zat-zat yang dapat membahayakan tanaman adenium.
Media tanam untuk tanaman adenium, sebaiknya disterilkan dahulu sebelum digunakan. Atau bagi teman hobis yang memiliki waktu luang yang banyak, dan mempunyai ketersediaan lahan dan media tanam yang cukup banyak. Lebih bagus lagi, media tanam difermentasi dulu sebelum digunakan. Media tanam yang difermentasi, diyakini lebih berkualitas, dibandingkan media tanam yang biasa. Semua senyawa organik yang dibutuhkan oleh tanaman akan diurai dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Unsur hara yang disediakan oleh media tanam yang difermentasi lebih lengkap, baik unsur hara mikro dan unsur hara makronya. Tapi bagi teman hobis, yang waktu luangnya yang sangat sedikit untuk merawat tanaman adenium, karena harus mengerjakan pekerjaan utama terlebih dahulu. Selain itu, tempat dan ketersediaan media tanam juga terbatas. Bila hanya bisa menyediakan media tanam biasa, tanpa difermentasi terlebih dahulu, sebaiknya media tanam disterilkan terlebih dahulu. Terutama media tanam dari sekam padi mentah, dan pupuk kandang. Penggunaan sekam padi mentah, dan pupuk kandang secara langsung, mempunyai beberapa kelemahan. Biasanya kedua media tanam itu mengundang hama dan penyakit, seperti kutu, jamur, bakteri, dan patogen lainnya, yang merugikan tanaman adenium di kemudian hari. Cara mensterilisasi media tanam, cukup mudah. Cukup siapkan air 1 liter, dan 2-3 gram fungisida. Semprotkan kecampuran media tanam hingga merata, tidak perlu sampai terlalu basah. Aduk-aduk, sampai air fungisidanya membasahi semua media tanamnya secara merata. Masukkan ke dalam wadah atau karung, dan simpan, minimal 1 hari. Lebih bagus lagi, digunakan setelah disimpan 1 minggu. Agar media tanamnya sedikit terdekomposisi. Untuk mengurangi panas dari media tanam yang masih mentah, karena tidak difermentasi. Cara seperti ini, dirasa cukup efektif bagi tanaman adenium saya. Media tanam menjadi lebih aman. Terhindar dari berkembang biaknya, jamur, bakteri, dan patogen yang merugikan tanaman. Sebagai penghobi tanaman adenium rumahan, tentunya dengan keterbatasan waktu, tempat, dan ketersediaan media tanam, kita harus mencari segala sesuatu yang praktis, mudah, dan sederhana. Agar kita bisa terus menjalani hobi menanam tanaman adenium, di sisa waktu luang yang kita punya. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda.
Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.